Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Berikut ini bukan termasuk ciri-ciri tanaman pangan, yaitu A. Merupakan tumbuhan tahunan. B. Masa tumbuh yang relatif singkat. C. Buah atau hasilnya dapat dimakan. D. Dapat diolah menjadi berbagai macam makanan dan lain-lain. E. Dapat memberikan pemenuhan terhadap segala kebutuhan karbohidrat dari tubuh sebagai sebuah sumber tenaga. Pembahasan. Berikut ini adalah ciri-ciri tanaman pangan. 1. Dapat memberikan pemenuhan terhadap segala kebutuhan karbohidrat dari tubuh sebagai sebuah sumber tenaga. 2. Buah yang hasilnya dapat dimakan. 3. Rata-rata pada tanaman pangan adalah tanaman semusim dengan masa pertumbuhan tanaman yang sangatlah singkat. 4. Dapat dilakukan pengolahan untuk menjadi berbagai macam bentuk makanan. Jawabannya adalah A. 2. Penyakit hawar daun pada tanaman padi dapat menurunkan hasil panen yang cukup signifikan. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri A. Plasmodiopora brassicae, B. Carsospora ionissima, C. Sak Rhizoctonia sp, D. Xanthomonas campestris PV oryzae, E. Fusarium oxysporium. Pembahasan. Penyakit hawar daun ini merupakan bakteri yang tersebar luas dan dapat menurunkan hasil panen yang cukup signifikan. Penyakit ini menyerang saat kondisi musim hujan atau musim kemarau yang basah, terutama pada lahan sawah yang selalu tergenang dan kandungan pupuk N tinggi. Penyakit ini disebabkan bakteri Xanthomonas campestris PV oryzae. Penyakit ini menghasilkan dua gejala, yaitu kresek dan hawar. Kresek merupakan gejala yang terjadi pada tanaman yang sudah berumur 30 hari dari persemaian atau yang baru pindah. Daun-daun yang terserang akan berwarna hijau kelabu, melipat dan menggulung. Dalam keadaan parah mampu menyebabkan daun menggulung, layu, dan bias mati, mirip seperti tanaman yang terserang penggerak batang. Sementara hawar merupakan gejala yang paling umum pada tanaman yang telah mencapai fase tumbuh anakan hingga fase pemasakan. Pengendalian penyakit hawa daun bisa dengan pengaturan air yang cukup. Hindari penggenangan air yang terus-menerus, misalkan 1 hari digenangi dalam 3 hari dikeringkan. Selain itu, bisa dengan menggunakan pola tanam yang mempunyai sirkulasi udara yang lebih baik, seperti jajar legowo. Jawabannya adalah D. 3. Salah satu masalah dalam peningkatan produksi padi adalah terjadinya serangan penyakit yang disebabkan oleh A. Virus Carsospora ionissima sak, B. Jamur Pyricularia grisea, C. Bakteri Xanthomonas campestris PV oryzae, D. Jamur Helminthosporium oryzae, E. Jamur Rhizoctonia sp. Pembahasan. Jamur patogen P. grisea mampu menyerang tanaman padi pada berbagai stadia pertumbuhan dari benih sampai fase pertumbuhan malai atau generatif. Pada tanaman stadium vegetatif biasanya patogen menginfeksi bagian daun, disebut bias daun atau leaf blast. Infeksi patogen juga dapat terjadi pada bagian buku tanaman padi yang menyebabkan batang patah kematian dan kematian yang menyeluruh pada batang atas dari buku yang terinfeksi. Patogen ini selain menyerang tanaman padi juga dapat menyerang serealia lain seperti gandum, sorghum, dan lebih dari 40 spesies Graminea. OU 1985, Santoso dan Anggiani 2008. Pada stadium vegetatif, penyakit bias dapat menyebabkan tanaman mati dan pada stadium generatif dapat menyebabkan kegagalan panen hingga 100%.
Jawabannya adalah B. 4. Penyakit turgo pada tanaman padi disebabkan oleh virus Nepothetic impicticeps. Gejala penyakit ini dapat dilihat dengan perubahan tanaman menjadi kerdil, anakan berkurang dan menguning dari pucuk sampai ke batang, malai kecil, tidak keluar sempurna, dan padi hampa. Penyakit tungro berasal dari virus yang ditularkan oleh hama padi, yaitu A. Belalang, B. Tikus, C. Wereng, D. Keong mas, E. Kepik hijau. Pembahasan. Penyakit tungro berasal dari virus yang ditularkan oleh wereng hijau, yaitu Nepothetic impicticeps. Hama wereng bisa mengakibatkan tanaman padi terserang virus setelah tanaman terhisap oleh hama wereng. Gejala bisa dilihat dengan perubahan tanaman menjadi kerdil, anakan berkurang, daun menguning dari pucuk sampai ke batang, malai kecil, tidak keluar sempurna, dan padi hampa. Jawabannya adalah C. 5. Untuk mendapatkan bibit tanaman yang bebas karena virus, jamur, maupun bakteri, kultur jaringan merupakan metode yang terbaik untuk diterapkan karena A. Keturunannya yang akan dihasilkan bervariasi, B. Jumlah keturunannya banyak dan seragam, C. Perlakuannya serba steril, D. Sifat-sifat keturunannya sama dengan induknya, E. Lebih menghemat waktu dan tempat. Pembahasan. Berbeda dengan teknik perbanyakan tanaman pada umumnya, perbanyakan generatif dan vegetatif, perbanyakan dengan teknik kultur jaringan atau in vitro harus benar-benar dilakukan oleh orang yang sudah ahli disertai dengan alat-alat yang memadai. Prinsip utama dari teknik kultur jaringan adalah perbanyakan tanaman dengan menggunakan bagian vegetatif tanaman menggunakan media buatan yang dilakukan di tempat steril. Secara singkat, kultur jaringan berarti membudidayakan suatu jaringan tanaman menjadi tanaman kecil yang mempunyai sifat seperti induknya. Sterilisasi dalam kultur jaringan adalah segala kegiatan dalam kultur jaringan harus dilakukan di tempat yang steril, yaitu laminar flow dan menggunakan alat-alat yang juga steril. Sterilisasi juga dilakukan terhadap peralatan, yaitu menggunakan etanol yang disemprotkan secara merata pada peralatan yang digunakan. Teknisi yang melakukan kultur jaringan juga harus steril. Jawabannya adalah C. 6. Setidaknya ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan morfogenesis dalam kultur jaringan, yaitu A. Genotipe, media kultur, lingkungan tumbuh, dan eksplan yang digunakan, B. Genotipe, pemilihan bibit, lingkungan tumbuh, dan pola pemupukan, C. Pembibitan, media kultur, lingkungan tumbuh, dan eksplan yang digunakan, D. Pembibitan, media kultur, lingkungan tumbuh, dan pola pemupukan, E. Media kultur, lingkungan tumbuh, eksplan yang digunakan, dan pengendalian hama. Pembahasan. Setidaknya ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan morfogenesis dalam kultur in vitro, yaitu genotipe, media kultur, lingkungan tumbuh, dan eksplan yang digunakan. George dan Sherrington 1984. Jawabannya adalah A. 7. Pada teknik perbanyakan tanaman melalui kultur jaringan perkembangan tanaman yang dilalui secara berurutan adalah A. Kalus, plantet, eksplan, B. Eksplan, planlet, kalus, C. Eksplan, kalus, planlet, D. Planlet, kalus, eksplan, E. Planlet, eksplan, kalus. Pembahasan. Salah satu bagian tanaman dipotong yang dinamakan eksplan, kalus, planlet, kemudian menjadi tumbuhan dewasa. Jawabannya adalah C. 8.
Peluncuran varietas tanaman sagu oleh Direktorat Perbenihan Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian atau Kementan Republik Indonesia pada tahun 2017 lalu adalah varietas A. Sagu Baruk, B. Sagu Bestari, C. Sagu Molat, D. Sagu Tuni, E. Sagu Makanaro. Pembahasan. Peluncuran varietas sagu bestari yang merupakan singkatan dari Sagu Bersama Sejahterakan Rakyat Indragiri Hilir sebagai varietas baru tanaman perkebunan ini dilakukan dalam sebuah sidang pelepasan varietas tanaman perkebunan yang digelar di Depok, Jawa Barat. Sagu bestari merupakan jenis sagu yang tidak berduri dengan keunggulan setiap pohon memiliki rata-rata 495 kg pati sagu atau 255 kg berat kering. Persentase karbohidrat cukup tinggi yaitu 84%. Daerah pengembangan iklim basah dan berair. Jawabannya adalah B. 9. Varietas baru kakao yang diluncurkan oleh Pusat Penelitian Kopi dan Kakao PTPN 9 di Kabupaten Jember, Jawa Timur pada tahun 2017 lalu adalah varietas A. BN50, B. MCC01, C. MCC02, D. ICCR I09, E. ICS60. Pembahasan. Varietas baru kakao yang diluncurkan oleh Pusat Penelitian Kopi dan Kakao PTPN 9 di Kabupaten Jember, Jawa Timur pada tahun 2018 lalu adalah varietas ICCRI09. ICCRI09 merupakan klon kakao yang memiliki kombinasi keunggulan yang menarik. Varietas ini merupakan hasil persilangan TSH 858 dengan Sulawesi 1. Ini memiliki potensi produksi hingga 2,7 ton per tahun. Potensi buah per pohon mencapai 70 dengan jumlah biji 40 sampai 44 butir. Berdasarkan pengujian di Tarengge, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, potensi daya hasil dari ICCRI09 lebih baik daripada Sulawesi 1 dan MCC01. Sulawesi 01 memiliki rata hasil biji kering 1,6 kg per pohon, MCC01 1,5 kg per pohon, sementara ICCRI09 mencapai 2,5 kg per pohon. Jawabannya adalah D. 10. Menurut Badan Pusat Statistik, 2014, produksi kentang terbesar di Indonesia terdapat di Provinsi A. Jawa Barat, B. Jawa Tengah, C. Jawa Timur, D. DI Yogyakarta, E. Sumatera Utara. Pembahasan. Menurut Badan Pusat Statistik 2014, produksi kentang terbesar di Indonesia terdapat di Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebesar 273.513 ton, dan Kabupaten Wonosobo dikenal sebagai salah satu penghasil kentang terbesar di Jawa Tengah. Lebih dari 85% produksi kentang di Kabupaten Wonosobo dihasilkan di Kecamatan Kejajar yang juga dikenal sebagai sentra usaha tani kentang di Kabupaten Wonosobo. Letaknya yang berada di kawasan dataran tinggi Dieng yang membuat kentang dapat tumbuh subur di daerah tersebut karena kentang sangat baik dibudidayakan di lingkungan beriklim sejuk. Jawabannya adalah B. 11. Perhatikan beberapa pernyataan tentang persyaratan media berikut. 1. Mampu menahan air dan unsur hara. 2. Memiliki drainase dan aerasi yang baik. 3. Dapat mempertahankan kelembaban di sekitar akar tanaman. Beberapa persyaratan media tanam sehingga menjadi tempat tinggal yang baik bagi tanaman antara lain A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3,
D. 1, 2, dan 3. E. Semua jawaban salah. Pembahasan. Persyaratan media tanam menjadi tempat tinggal yang baik bagi tanaman antara lain 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah D. 12. Berikut adalah cara-cara pemulihan tanaman kecuali A. Transfer gen, B. Persilangan, C. Induksi, D. Manipulasi genom, E. Pemupukan yang tepat. Pembahasan. Cara-cara pemulihan tanaman antara lain 1. Persilangan. Melakukan persilangan dengan garnet yang saling kompatibel yang masing-masing garnet berbeda sifat untuk menghasilkan varietas baru. Contoh, apel dengan tekstur dan rasa yang lebih enak. 2. Polyploidy. Teknik ini adalah menggandakan jumlah kromosom yang dapat mempengaruhi fertilitas tanaman. Contoh, semangka tanpa biji. 3. Mutagenesis. Menggunakan radiasi sebagai mutagen dengan tujuan menginduksi mutasi secara acak sehingga menghasilkan sifat yang diinginkan. Contoh, jeruk bali memiliki warna tajam. 4. Fungsi protoplas. Teknik ini menggabungkan protoplas dengan sel tanaman yang berbeda spesies. Contoh, menghubungkan protoplas kol ungu dengan lobak untuk menghasilkan tanaman hibrid. 5. Transgenik. Menambahkan gen dari spesies lain untuk menghasilkan varietas dengan sifat baru. Contoh, pepaya yang dilakukan modifikasi secara genetik yang tahan terhadap virus pepaya ring spot. 6. Edit genom. Dengan menggunakan enzim untuk memodifikasi DNA secara langsung di dalam sel. Contoh, tanaman canola dimodifikasi tahap terhadap herbisida. Jawabannya adalah E. 13. Persyaratan tempat persemaian dan pembibitan yang harus dipenuhi antara lain 1. Tanahnya subur. 2. Banyak mengandung humus. 3. Lahan pertanian memiliki kemiringan lebih dari 15%. 4. Lahan datar. 5. Lahan berpasir kasar. Berdasarkan pernyataan di atas, yang bukan merupakan persyaratan lahan pembibitan adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 3 dan 6, E. 5 dan 6. Pembahasan. Yang bukan merupakan persyaratan lahan pembibitan adalah 3 dan 6. Jawabannya adalah D. 14. Tahap kegiatan yang dilakukan untuk membangun tempat pembibitan yang baik berikut ini adalah A. Penyiapan lokasi pembibitan, penyiapan sarana dan prasarana, pelaksanaan pembibitan, pemeliharaan bibit. B. Penyiapan lokasi pembibitan, pelaksanaan pembibitan dan pemeliharaan bibit, penyiapan sarana dan prasarana. C. Penyiapan sarana dan prasarana, penyiapan lokasi pembibitan, pelaksanaan pembibitan dan pemeliharaan bibit. D. Penyiapan lokasi pembibitan, penyiapan sarana dan prasarana, pemeliharaan bibit, pelaksanaan pembibitan. E. Penyiapan sarana dan prasarana, pelaksanaan pembibitan, pemilihan bibit, penyiapan lokasi pembibitan. Pembahasan. Penyiapan lokasi pembibitan, penyiapan sarana dan prasarana, pelaksanaan pembibitan, pemeliharaan bibit. Jawabannya adalah A. 15. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi perkecambahan biji. 1. Air. 2. Temperatur. 3. Oksigen. 4. Cahaya. 5. Kematangan benih. 6. Ukuran benih. 7. Dormansi. Faktor yang mempengaruhi perkecambahan dari dalam benih adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 5, C. 3 dan 4, D. 1 dan 4, E. 5 dan 7. Pembahasan. Faktor yang mempengaruhi perkecambahan dari dalam benih adalah kematangan benih dan dormansi.
Jawabannya adalah E. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.